syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia, taufik dan hidayah yang ada bagi kita semuanya, sehingga kembali kita dapat bertemu, bertatap muka, berwajah di masjid kita ini dalam rangka mengisi jadwal yang kita sepakati satu kali dalam satu bulan. Untuk itu Bapak Ibu, ini adalah merupakan hajat doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tidak ada ucapan yang patut kita sampaikan selain daripada ucapan syukur. Dengan demikian mari kita sama-sama menerima nikmat Allah dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita sama-sama membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang muliakan, karena mungkin ini walaupun yang baru tiba atau baru datang, alangkah bagusnya kita mulai saja pengajian ini buka, karena waktu sudah menjelang jam 11 niki Bapak Ibu. Jadi kelihatan lapar dan giling mulai. Untuk itu sila tengiring salah kami buka pengajian ini dengan pembacaan Fatihah. Utamanya kita niatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat mudah-mudahan dan sakiring aturan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pengajian satengiring isi atau ngiring laksana teologi adik tidak gamah keberkahan, tidak gamah kelebihan, tidak gamah kemuliaan sisi Allah Ta'ala hidup maupun mati, dunia dan akhirat. InsyaAllah era adik sahau kama adu terbantu tertolong tersyafaat si Nabi Muhammad SAW. Itulah niat yang ingin mulai pengajian ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kanggo rupa yang kanggo diisi pertemuan ini, yaitu kepada mami laki, mami bini, ibu bapa, ina amak yang berikut masing-masing, sewa meninggal atau sewa aras dalam kubur. Sila yang ngiring doa mudah-mudahan terkijal ampunan rahmat dalam kuburnya. Masih ada, masih hidup, mudah-mudahan masih terunggu umur yang berkah, umur yang bermanfaat, sehingga hidup sebagai manusia betul-betul berarti dan berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bi qulubihi fid darain amin.
alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yundabu ayyakuma laha ba'da faragil iqamati wa yundabu as-safful awwalu wa taswiyatu as-subuti wa lil-imami akalu wa itmamu saffil awwali wal awwali wajihatul yaminil imami afdalu summa yanwi biqalbihi. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan, magiligi yang iring penunggu sambung pengajian desa sampun liwat mengenai masalah berapa hal atau beberapa perkara yang termasuk sebagai kewajiban kita untuk mengadakan di dalam selama melaksanakan sholat itu sendiri. Jadi makin ini yang kirim bicara kembali masalah sembahyang atau masalah sholat. Lalu senin mantar mengojok masalah rukun dan syarat sebagai sholat. Makin ini yang terumbuk si ulama aturan cara untuk melakukan sholat, utamanya dalam pelaksanaan berdiri atau nganjang. Jadi nganjang dalam sembahyang itu adalah perlu dengiri kanan, perlu dengiri ke tahun, biaya jalan nganjang memang termasuk menjadi sunnah, termasuk menjadi pengakuan dalam penerimaan agama itu yang perlu kita pahami. Tidak sekadar sembahyang ini nganjeng jamak-jamak dengan tidak mempunyai aturan secara tertentu. Bahkan itu sangat perlu untuk bagaimana cara kita berdiri nganjeng yang betul-betul diakui sebagai sunnah daripada Rasulullah SAW. Nah, sehingga bersama ulama yundabu ayyakuma laha ba'da faragil iqamah. Tidak tahu pengajian sembahyang ini sebenarnya boleh dituntun, boleh disuruh, boleh keperintah ngajang Bapak Ibu ini berduin waktu, berduin syarat, boleh sebab ya. Dia minta pekayunan, dia minta milik berpok ngajak. Dia kan atau dia bahkan berdua cara dulu. Tapi caranya dulu dia ayyakumalah surat hari sengaja untuk sembahyang ini ba'da faragil iqamah dengan waktu selesai dengan pamatan sembahyang. Jadi perlu dia ini lakukan salat kira kota aja ba'da faragil iqamah setelah selesai dengan pamatan. Lalu terdengar pesan kitab ini Bapak Ibu kita kamu sembahyang setahun sebenarnya. Harus sembahyang oleh masjid atau oleh musala atau oleh kedai, tetapi dengan secara berjamaah. Jadi baik sembahyang misa-misa, ya. Jadi baik sembahyang menyendiri. Kemudian karena pesan ulama sunat sengaja baik untuk sholat niki ba'da faragil iqamah suahan selesai qamat sampai dengan qamat segera dikirkan qamat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru dengan jawab resmi untuk salat. Ayolah itu ni mesaj sembahyang. Apa
berkat amat juga buat toko namun tak maling aja ya. Nah ini artinya secara langsung ulama berbahasa oleh kerana sembahyang wasat sesiap kamat dulu oleh kerana sembahyang. Jadi lamun nikmat sesiap kamat jadi aja. Ya lamun mesak ke sembahyang. Angkat lamun mesak sembahyang saya terkamatan. Ya terkamatan ini sendiri so ibu. Ya, tidak juga kamat, ya dia minta aja sholat ini boleh kamat, ya. Ya, kena artis bersih kamat saya kamatan, karena itu sembahyang mesak, ya. Jadi satu maksud yang lebih adalah lamun sholat berjamaah. Nah, jadi secara langsung ulama ketika sembahyang mesak harus berjamaah. Di masjid atau di musala atau di rumah. Nah, dia tak kirim sholat gede atau di balik ya silat. Kita berjamaah kerja suami istri dengan anak silat. Adik perkamatan dulu, istri bapa selaku kepala rumah tangga, ia juru kamar setelah ini baru naik jam. Jadi yang menikmat selesai kamar jadi aja. Jadi dia sunatnya, dia aturannya, dia jalannya. Lalu ada sembahyang mesa-mesa perlu diganggu, kan sembahyang mesa-mesa, sakit sembahyang mesa-mesa, ganggu desa. Lalu cuman, lalu sembahyang mesa-mesa ini berjamaah, ia jauh di dalam dia. Berbeda dia. Beda ini lebih luian, lebih belian pahala sholat berjamaah daripada sembahyang mesa-mesa. Malahan kan tetap tersiram, terperingat, ternasihat bilang masjid, bilang santri, tapi bersana jahit, bilang santri bersembahyang berjamaah lebih belian pahalanya isi sembahyang mesa-mesa di rakaat 25 derajat. Selain darajat, harap ulama kena itu ikut darajat. Ini berarti berbanding 1 daripada 25. Sembahyang lebih gede, mau darah tidak bikin. Taruhlah 10 lah kalau dianggap. Lagu-lagu diberi jamaah dia tidak terompok. Selain atau ikut-ikut. Dan ini beda dengan sembahyang berjamaah dinilai berjamaah. Mari lalu berangkat lalu jamaah ini ojok masjid, beda jauh atau berlendang boleh lumpar berangkat ojok masjid, berangkat ojok masjid berjamaah bagikan pahala kesak melangkah ojok masjid ini wajib boleh pahala najib dengan tado gawe haji bapak ibu. Ya. Lalu ojok masjid berjamaah pada pahalanya dengan adokan haji. Sila kita sajalah kita sa miskin kita saja mana lagi sementara darah nasib sementara darah waktu yang kita sedang dia kalau sempurna rukun Islam lamun bertujuan untuk kita pahala sementara waktu sila tegulas lewat berangkat berjamaah ojok masjid. InsyaAllah kita akan dapatkan pahala dengan lalu haji. Sila terucap alhamdulillah. Namun sila ini jadi alasan. Kalau aku jadi ada tak dapat balik, aku tetap tak baik ojok masjid. Dia bayar, dia sembahyang di masjid, tak dia dapat balik, lagu baling, punya berbaling ke kulit. Nah, silang diganggu setiap jadi alasan, diganggu setiap jadi dalil. Sisa jauh untuk tergede, jauh untuk terbalik bahwa itulah jadi halangan jejak masjid diganggu. Justru sisa lebih jauh, kalau tergede kembali dia. Sisa lebih jauh ini apa dijadikan sini kata jauh masjid itu yang lebih untung, itu yang lebih awet ya, lebih hebat bikin dia dengan sak jauhan daripada dengan sak rapatan. Ya. Kemudian dia bila jauhan kulit keberangkat nentu lalahan
luian langkah ke, luian darah ke, sampai ke usang. Dan itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak melangkah, kira langkah dia 1, 2, 3 sampai aja ke 1 di sana. Sila langkah ini 1 datang pahala, 2 jadi dosa, 3 datang pahala, 4 jadi dosa, 6 datang pahala, 7 kalau dosa. Dikira akibat dengan nampak lalu berjamaah pojok masjid Rasulullah. Jadi selangkah terkait dosa, selangkah dengan pahala. Di samping kesakitan barat pahala dengan lalu air Allah. Dari cerita sekali arah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadu aja lagi lain. Nabi pesan sahabat, ya Rasulullah, tiang iki ke mana tiang sak beli tahu kat pengajian lepuk, pengajian balik di sahabat di masjid. Dia kejap mau beli alat kedua lempat dalam mana-mana seru. Sok sahabat ini masjid ini. Nabi pesan Nabi pas dengan mula sahabat. Oh berarti si dari bermaksud dia pindah di balik jauh di masjid jalan masjid mungkin ya Rasulullah. Tertegur dia, kesalahan, kesirik tapi tidak yang tinggi. Terima kasih si Nabi. Kedai bahasa Nabi. Kedai perapat balik, kedai berusaha kita tanah apa di masjid itu sudah akad sida akad kamu bahasa Nabi. Untuk disida itu memang sudah sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ijazah sida berbalik jauh daripada masjid. Tertundik sida disanggup untuk datang ke masjid. Tertundik sida diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertundik dan dari kepada beli. Itulah hikmah nenek ijazah sida berbalik jauh daripada masjid dan perapat balik dari masjid bahasa Nabi. Tetap waktu dengan karena jauhan yang boleh datang dan tu mulian sida lampak, lelahan sida lampak, luian terdapat sebulan berarti pelik ini itulah perjuangan, itulah perang salib sida sebagai manusia wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tetap berlenan bahasa Nabi, tetap sida. Namun yang peligin, dia beri alasan mereka apa dari masjid dia keluar, dia bayar ke masjid. Akan tak bayar masjid. Nah, jadi dia alasan dia boleh kita. Sila yang munas, yang berdoa jauh kepada Allah Taala. Walaupun dia jauh ke mudah-mudahan satu kita hati mudah, gampang, berjalan, londo, luma untuk perhatian diri kita datang solat jauh masjid. Berat Bapak Ibu? Okay. Jadi dia jadi halangan walaupun tidak jawab. Sila sekali terbelakang kami datang dosa lalu, 2 kali pahala datang, 3 kali dosa lalu, 4 kali pahala datang, penuh 2. Sila budaya yang melangkah boleh berdaya lebih sampai 100. Bila lalu pahala, bila lalu dosa, bila datang pahala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya nikmat nenek kita kembali jauh daripada masjid. Gembira, gembira kesenangan sampai dibayangkan dunia atau istilah masing sekolahan satu saat ini bahasa Nabi saja. Itulah keadaan dari manusia. Ini 2 saat beliau subuh. Namun mudah-mudahan ibu bapa lewat sakiring biarlah dengan nasihat Nabi kita dalam kitab ini perlu kemudian jangan sampai malas, jangan sampai dia tinggalan dia subuh ini. Di kita utamakan hadisah gawe baik dia subuh. Nah aturannya dah Bapak Ibu. Dene 2 hingga sembahyang qabliyah subuh ibu bapa. Assalamualaikum. Sila sunat ketinduk seketitik. Sebagai sila tinduk seketitik, dia tinduk lalu. Boleh dengan seketik tertinduk sekali sekarang merenung.
sekedar sapi, sekedar pikir. Jadi Assalamualaikum, Assalamualaikum, sila berjak kotak daya. Berjak kotak daya, menyeliri ada apa? Sementara saya sembahyang subuh, sementara saya sembahyang subuh. Sunat teriki kotak daya, anda apa? Jadi dayanya itu terlalu. Astagfirullahaladzim. Menit tak kelemahan mati. Tak seperti itu oleh kubur. Menit waktu tak jadi jalan bersibuk isi kain putih arah serembar pegang isi bingkai. Menit akan tarik mahal. Saya kata begitu. Menit akan tarik. Ya, renungan lagu Islam ke sedikit yang ini kalau jadi sunat bagus. Kelemahan terjadi isi apalagi tanah kiri kanan mutereng lek buri lek bongkor memali ke sosok pojok ruang lahat ini ya Allah Rabbi ampun kaji ya Allah maaf kaji ya Allah terima ibadah kaji berdoa di sini lunaslah ya. Kemudian Alisa semingkin tetap ingat, tetap jaya, tetap kuat, tetap berani berbuat kebaikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti jangan seperti itu diri, jadi diri, bayangkan diri, contohan diri sendirilah. Setelah besar sembahyang pada subuh. Jadi kalau dia subuh juru gawe, sementara sakamat diri juru sekali. Meniki wadah jadi ini meniki dengan kerja. Kadang-kadang saya berkata bahwa besok Bismillahirrahmanirrahim. Saya contohan lagi. Meniki. Muhimkan. Dan saya katong jauh kubur, terbuka kerana jenazah terbuat terbentur aja luar. Terbentur terpenyelidiki otak daya anda empat. Habis itu bergalang. Bingkalan bersadar bingkalan ini kan dia jadi galang dia tak jadi galang sholat dia tak bertipa dia boleh pelonasan penyelidik sedikit. Nah dengan ruang besar dengan ruang bersih kepikiran kamu dalam akal sedikit berarti untuk salat pagi subuh ini dan itu yang berumpuk ikhlas ke, berumpuk ingat ke, berumpuk khusyuk ke melakukan salat subuh ini. Kira-kira ibu-ibu bapak-bapak tak laksana subuh sabaris. Sebab bagi sasampun alhamdulillah, bagi saya macam Allah bisnya. Kalau dia tak jadi beginilah. Jadi saya betul-betul merasa berpikir matang di dalam hati ini. Ya. Nah jadi jiwa setelah posisi kepikiran bahwa itulah yang kita akan ikuti, yang kita akan diperlakukan, kita selaku panjang Allah manusia yang ketemu kita di kilema mundi sederhana yang timur-timur kita sekadar yang hidup jama-jama ya kedua ya itu untuk ya persoalan dua hidup sawah kita di dunia ini dia bagus dia sholat dan itu untuk ya pengitaan masih satu jadi hidup dia dalam kita bagi dia bagus dia langit dia padan dia dosa tadi di waktu saja terlepas kita. Nah, jaga keseluruh sidang kita kerang-kerang ingat mati, sering-sering ingat mati. Kemudian lama kita sering ingat mati, kuat-kuat ingat mati. Insya Allah yang jadi manusia seagak malu, agak lembut, agak halus, agak sering bersyukur, agak banyak terima kasih terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lama sering ingat mati. Mungkin calon mati doang takut lagi.
kita ada dengan mati. Kakak tidak ada mati. Kakak tidak berdua ada mati. Kakak jadi tuan guru ada mati. Jadi ustaz ada mati. Tidak ada seorang pun yang akan abadi di dunia ini. Saya buat sesuatu ikhlas kalian subuh jadi ekspor gila jadi sebabnya. Kemudian kos di dalam mengesahkan dengan wanita sembahyang subuh haram hubungan dengan ujian boleh menjadi sunnah ya. Namun menjadi sunnah sekadar yang istirahat, yang merenung, yang mengingat, yang berpikir, yang tujuan hidup, dia tak hidup kelelap. Dia tak hidupnya tidak sekadar jadi peringatan nasihat pojok diri. Pada itu, inilah aturan atau perhitungan atau rentetan salat dan dia tidak si Allah Ta'ala. Maka ada paling baik sembahyang setegawin di subuh kelima Jumat. Kemudian subuh selain daripada Jumat. Kemudian saat kedua adalah sembahyang Isya. Kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Nah, saka lebih-lebih kita berjamaah dia tak kumpul kita berjamaah saat lima waktu di masjid sampai ada bilik untuk berjamaah adalah subuh. Dia mau subuh san, mau elek isya. Dia mau isya san, mau elek asar. Dia mau asar san, mau elek zuhur. Ini menepati ikhwan. Ya. Lalu kadang-kadang yang pergi berpedukan, sembahyang maghrib jadi encok, kayak pojok masjid, pojok santri. Di mana kita sembahyang maghrib, zikir berdoa bubar, mulai isya dan adik tentu lepas itu kami. Dan mulai dari isya arah antar kawin di masjid pada maghrib, lepas itu lalu dah secara banding-bandingan, mudah secara berduka-dukaan. Aku lamun bau jadi sepuluh hari mau waktu dari masjid. Aku lamun bau jadi silat daripada tak berjamaah sembahyang maghrib arahan isya. Jadi kita yang tenan sembahyang. Lebih pun lebih bapak ibu karena daripada kita pegawai. Sila paling berat sembahyang adalah subuh. Ya Allah keberat sembahyang subuh ya. Sekarang ini rongga lidah, sekarang ini dia lidah malahan masih demoang ya. Jangan lupa kena kabiran walhamdulillahi kasiran akan masih ini kita nah lamuang kadang-kadang bergerak pola semenit nah jadi kita yang berada saran subuh. Kemudian paling berat di isya, ya, berat dua isya ini. Tidak sopan beratan sembahyang isya diulangi dua ini. Agar bersama ulama ada seanjuran kesembahyang ini ada awal-awal waktu. Ya, subuh awal waktu, zuhur awal waktu, asar awal waktu, maghrib awal waktu, isya awal waktu. Para ulama kecuali isya bahasa dia. Kecuali isya dan membawa nitratan bahasa dia. Kemudian karena semakin jauh malam, semakin sepi, semakin senyap, semakin sunyi, akhirnya kurang pada ada makhluk-makhluk Tuhan agak sedian. Jadi mau tidak mau konsentrasi jawab ini agak kuat, agak tetap. Namun sembahyang isya agak kelatan malam. Sila ibu bapak kalau menurut kelatan malam ini kan kita pernah ada rapi-rapi kan? Sedih, siap. Karena tuan syukur waktu ini sejak malam ini rapi, untuk bersyukur. Oh, baik, ini ya. Ya, kadang-kadang ini kita sedih sedang ya.
yang pun lebih berian pada dengan sembahyang isya jauhan malam larutan. Dan lebih-lebih jaga ketahajuran pun sembahyang tahajud malam. Tidak, sembahyang tahajud ini terawih adik sawah mau tidak. Adik tua mau bilang dulu apa tertulis. Buka je kesan main mungkin yang tadi kita terus sembahyang tahajud ini. Dia terkadang dia ke jam 2 malam dia kuat dia sembahyang tahajud pergi. Dia cuma ada yang tahajud. Di masa terkadang di masa mulai dia ke jam 2 jam 1 lah. Kalau dia kuat hidup yang kita tidak dia. Dia mana tahajud. Jadi tahajud ini betul-betul sembahyang setelah suahan di dalamnya. Berarti tuji kecoba salah pada tertunjuk terbagi. Sak manu pelalak pengidam, sak manu keteli, manu kaya sanggup tertulis. Ya, itulah betul-betul kuat iman manusia ini. Betul-betul mulai cinta kasih untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu yang muliakan, bahwa itulah aturan dan ketentuan daripada sholat kita yang lima waktu. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu badan-badan upaya ini dia tidak mau tetap misalnya di 5 waktu ini berjamaah mana-mana adik kebegaan sering kalian berjamaah daripada sandi berjamaah. Dia jauh yang waktu mana-mana aja 2 waktu ini, ya. Dia mau bisa 2 waktu mana-mana sewaktu. Searah dan masih amalan bahasa orientasi Nabi. Salat berjamaah itu sangat bagus, sangat mulia. Mestilah mau terpenuhi 5 waktu. Mungkin karena sibuk, mungkin karena berat. Sila belajar, berurung-urung adik-adik. Dia tetap berbayar, mudah-mudahan adik sabau terisi di dalam waktu ini berjamaah. Lalu kita coba mana-mana sikit jaga, 2 jaga, 3 jaga saja, coba-coba belajar untuk mengamalkan sholat berjamaah. Jadi dalam buat pertama-tama Bapak Ibu dengan pertama-tama baru pengajian untuk sembahyang berjamaah. Berkala mungkin masa sekaman itu ngajar yang dengan kitab yurdabu ayyaku malaha ba'da faragil iqamah. Surat pengajian untuk gaul sembahyang fardu ba'da faragil iqamah, suahan selesai paman. Berikutnya wa yurdabu sabbul awwalu. Mari lamun pengajian sembahyang berjamaah ini Bapak Ibu, sunat pengajian irik saf pertama. Ya, sunat terbaik saf pertama. Musaf saf pertama ini Bapak Ibu dah bersam rebut oleh jihad yamin. Artinya jihad kanan. Pertama saf pertama, kedua kali irik jihad kanan. Itu kalau memungkinkan, kalau bisa, kan? Kalau mungkin kau dia, karena wak penuh, karena wak terisi, dia terpakai. Wak penuh misalnya, pakai kita dengan, aku serah kita dengan, ganjil dengan salah itu. Selama masih ada uang, selama masih ada jalan, silakan kita upayakan saf pertama dari boleh diangkat. Laku-laku ini boleh saf pertama buah penuh, boleh diangkat buah penuh. Silakan lakukan penuh, kita cari tempat yang kosong. Ini kalau memungkinkan. Jadi sakit kena dia. Di kadang-kadang ini penulis dengan dia meniti kita, dia dengan nanti ganggu di kita. Termasuk masa ini menyakiti kepada orang lain, itu tidak boleh. Jadi aturan dengan sholat. Dan dalam buah berjamaah sholat ini Bapak Ibu, sholat yang berikut ini
watas riatul subuh. Jadi susah disuruh sebelah si imam lamun tuan berdiri lamun tuan ngajak berbaris hari itu urusan diri hari kelompok kota sebenarnya dari kita sendiri hari kejap di sebenarnya dia. Jadi susah disuruh si imam ya hari paham karena lurus daripada strategi termasuk menjadi kesempurnaan sholat. Jadi barisan demikian lurus, kita sendiri jauh diri sebagai makmum. Nalaku, walaupun tidak kita sebagai makmum saja menurut dari memang terusan salah, apalagi saatnya, ya imam itu juga sangat afdal untuk meluruskan sah. Kalau dia jadi imam lemah, dia tidak tahu. Dia jadi imam nanti bersandar dia. Sawu sufufakum artinya lurusan sabda rapatan sab lurus rapatan sab lurus artinya bahasa imam seperti ini itu adalah tuntutan dari imam itu sendiri. Sawu sufufakum wa inna kasyatus sufuf min tamamis shalah. Jadi aturan sunnah saya harus kesampaian kepada makmum yang banyak. Jadi perkenannya Bapak Ibu adalah saf pertama, kemudian jihad kanan itu yang paling afdal. Laku memungkinkan, namun dimungkinkan dia salah dua, yaitu piringannya. Summa yanwi jalan bihi baru tangiring mulai yang lakukan sholat, mutmainnya lakukan sembahyang, apa yang sembahyang ini zuhur dan asar. Itulah tahu kebenaran pada saat sawah lurus nampak anjang jalan imam. Nah, lakukan untuk berjamaah kebetulan di beliau, adalah dengan jadi imam atau dengan anjang di sana di masjid sembahyang mesa-mesa, mulai datang pergi kita yang ikut berjamaah ini dengan sang anjang di masjid ini, dia tu pengajar lah mulai datang mulia. Nanti pengajian dari pihak kanan imam boleh pengajian menurut dia. Dan boleh imam ini ada jalan kanan imam boleh pengajian. Berarti kita kan dia jadi makmum pertama. Kemudian datang balik kedua dia pengajian. Dia pengajian belum boleh kanan kiri imam boleh pengajian. Jadi arah pengajian kiri kanan imam, arah pengajian kiri imam. Nah, datang saja dulu baru dia kata, ia waktu mundur, kita saja dulu jadi makmum yang ini, atau dia tidak mundur, imam harus maju. Dan ini aturan besar, namun kita sekaligus mulai yang sholat dari ini. Paham ini? Jadi andin dia hanya yang sembahyang ini. Ambo datang dia, yang besar-besar sebenarnya. Nah, pas dia datang ini sudah aja dia punya dia kanan dia ngajar di kanan dia. Terus pada saat aja di kanan dia, mana kanan datang secara berdua kiri dia boleh ngajar dia. Nah, masyarakat kiri dia ini datang orang dulu murid dia. Nah, jadi waktu dulu kan jadi sah. Jadi ini saya berdua lalu sempit tahu ini. Kadang kita jadi makmum, mundur yang mulia atau makmum maju atau keluar. Nah, ini dasar ini kita sebagai manusia sholat ini harus terpaham, harus tahu aturan. Dia dengannya
penting dan terbesar untuk melakukan sholat berjamaah itu sendiri. Nah, ini aturan. Jadi begitu dianggap itu atau dianggap itu luar, dianggap jadi lamun sikit lagi menghilangkan kerja. Itulah atur orang besar yang tidak bersamaan memulaikan sholat itu sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, niki masalah adulan niki dianggap niki adulan pengajian. Namun mungkin ya kamu masalah walau syakka ba'da tadbiri finniyah au fi syartiha fayumsik. Ya agak di luar ini masalah Bapak Ibu secara lintas yang maklum ini. Lamun sembahyang yang dua bahasa kena uswali pada sahih arba'a rakaat ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Aku sembahyang pada zuhur 4 rakaat pada Allah Ta'ala kabiran walhamdulillah katsiran. Di kala-kala setelah kabiran ini datang lagunnya. Berarti lagunnya amin. Bahkan berniat baru akunti. Buat kalau kudu akunti. Jadi kita baca kabiran. Kalau kali sambil saatnya kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah bukratan wa asila ku aman jak itu berite. Buat berniat baru. Inna sholati wa nusuki wa kudu dengan tentu. Nah, ragu kali ragu mulai ingat. Oh, buat kata tu berniat. Buat satu wudu. Nah, sebelum ini boleh terbingung, sebelum ini boleh terlaku, itu terkembalian ke ibadah dia. Lama terlaku, lama teringat, lalu kemudian desak melemu, bingung iki, harus dia kemudian lalu sebarang, dia kemudian lalu. Agak lama teringat sebarang, pula tetap langsung sembahyang ini. Sah hukumnya, dia kemudian. Nah, lagu-lagu jangan kena la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pun terbuat kebenaran. Kalau boleh kudu wajib datang bismillah. Aku yakin bahawa itu berdua itu adalah benar lalu agama untuk rukun sembahyang kauli itu hukumnya batal sembahyang lagi, wajib ditulis ulang balik fikirnya. Kemudian karena sintesis ragu dalam masalah rukun, dalam masalah syarat, ya. Nah, lagu-lagu dalam bunyi surah menurut pemahaman di teman gawe rukun lainnya di macam kedingung. Buat perlihat baru deh, buat deh. Mulai sambil sakena. Inna sholati wa nusuki buat ketentuannya. Ada apa-apa langsung dikit jadi masalah. Kalau kurang mulai bingung jam kedua baca bismillah. Namun tertua kemudian nanti kita dengan setulakan wasir. Nah, itulah kesimpulan dalam ibarat setiap bacaan sidiki oleh ibarat ini adalah walau syakka pada takdir ada ragu manusia baru ikas takdiran oleh Rabb dia ilmiahnya atau bisyartiha atau ragu waktu ada fayumsikuhu maka dia bingung fa'in zakaraha qabla fi'li wa fasir al-faslu lam tabdun lamun teringat lagu nik mengenal terbingung tidak apa-apa lamun lalu tak terbingung sampai suat kawin terukun kauli itu adalah batal salat ini wajib diulang kembali. Jelas Ibu? Hadirat yang hormati, itulah apa namanya hukum seharusnya keiringan harus keingatan. Jadi kita baru
kabira walhamdulillahi katsira. Reku doa sampai jika tutup doa kita sampai Fatihah baru ingat yakin dan buat dunia. Ini kan wasjid salat ini wafat wadah dan ini tak tahu ini doa sama ibu-ibu ke Sadi kalau tazahiyat para kalian ayat Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah sila dengan berulang-ulang takbir wajib ingat yang ini. Bila ingat harus ada jarian takbir sembahyang memiliki elek tahu sagasal. Ada sedikit meski ada lagu mati wajah sedikit boleh tanda musyadah ini muntah biasa kedua. Nah le kedua ini tengok kejadian di kedua ini harus berbeda sagasal. Ini kedua atau ini kelima ini tengok kejadian ini ganap ini ini dengan was-was. Sangka sila ibu-ibu obat hati-hati jaga-jaga. Jangan sampai timbul rasa ragu, rasa was-was dari takbir pertama. Mereka jadi sekali takbir ini. Jadi bulan Malik. Kenapa Muhammad jadi takbir pertama ini pun sedang. Jadi ada agak-agak riwak ini ya. Harus kebaikan boleh keselesaian. Ini takbir dasar dengan niat dari mulai yang sembahyang. Nah, yang bahaya dengan ragu Bapak Ibu ya. Was-was ya. Ragu dalam takbir, was-was dalam takbir, was-was dalam wudu ya. Dinunya dengan was-was ini. Sehingga bahasa Nabi kan was-was itu minasyaitan. Was-was ini adalah daripada syaitan iblis ya. Mohon jadi ragu-ragu ya. Nanti yakin ya. Lamun wajari takbir pertama ini mengambil pertanyaan boleh sedar ragu ini hati-hati dia berdasar pada kejadian dia wajib kebalian kena ni yang dari pertama ni yang umum yang dari mulai ke sembahyang ini takbir dasar itu bahayanya dengan was-was was-was wudu dinonya, was-was sembahyang dinonya, was-was bersedekah dinonya. Kita wajib yakin bahwa jalan itu adalah benar, jalan itu adalah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila Bapak Ibu, itulah yang dia sampaikan. Mungkin ada pertanyaan supaya ada kita punya waktu atau kesempatan. Oke, silakan. Terima kasih atas kerawanan, kehadiran serta kesabaran pelungguh. Mohon maaf atas segala pilihan dan kekurangan yang akhirnya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi